Di AF9. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune bagaimana keseharian aku sama si Koko, baik dari segi kehobian kita atau segi dari kita selalu berdua gitu ya, bagaimana keseharian kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di video kali ini aku pengen menjelaskan bagaimana cara mengatasi sisik nanas dari ikan cupang ya. Nanti Koko bakalan cerita bagaimana caranya mengatasi sisik nanas ikan cupang tersebut secara detail. Oke teman-teman, ya semoga bermanfaat ya, karena sisik nanas ikan cupang ini adalah pengalaman pribadi kita sendiri karena kita yang ngurus ya, karena Koko yang ngurus juga. Jadi jangan lupa teman-teman selalu stay tune di video kali ini ya. Jangan lupa juga untuk di komen, di subscribe, like, and loncengnya jangan lupa ditekan. Oke, thank you guys. Cus. Nah, ini dia si Koko Jali-Jali. Halo Koko. Nah, Koko, hari ini kan kita mau ngebahas soal bagaimana cara mengatasi sisik nanas di ikan cupang. Ya, betul ya. Nah, Koko, kita mau nanya nih ya kan, biar teman-teman pada tahu nih ya kan. Biasanya apa sih yang menyebabkan ikan cupang itu bisa kena sisik nanas, Koko? Bisa minta keterangannya, Koko? Oke. Ya. Yang pertama, kalau karena bisa kena sisik nanas itu karena biasanya makanannya kurang higienis, ya kan? Kan biasanya kan kalau ikan cupang itu kan makan itu kan dari mana aja, mau encu, cacing sutra, ataupun kutu air. Tapi mereka biasanya suka diberikan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Dan biasanya karena itu, karena kurang higienis. Oh, karena kurang higienis ya Koko ya. Kurang higienis. Oke. Terus ciri-ciri biar kita bisa tahu gitu ya Kok ya, kalau ikan cupang itu kena sisik nanas itu dilihatnya dari mana sih Koko? Biasanya dia nguncup atau dia mojok. Mojok itu udah ciri-ciri mojok. Dia mojok, itu kalau udah benar-benar ikan itu udah mojok, kita udah mesti buru-buru kita aware sama keadaan itu. Buru-buru kita selidikin kenapa dia mojok gitu. Itu. Dan juga kita langsung kalau bisa sentel kena badannya. Ada ini enggak? Ada apa? Ada sisik-sisiknya enggak yang agak keluar gitu. Itu kelihatan kok. Oh, oke. Terus cara pengobatan kalau versi Koko gimana sih buat ngatasin sisik nanas tersebut? Nah, ini mana ya. tuh Kok, coba Kok. Ini ada buktinya langsung. Oke, boleh Kok kita senterin ya Kok. Kita senterin. Ikan nih, kesini dong. Nah, ikannya nih. Ini ya Koko. Ini ikannya nih. Ini nih di ujung tuh. Oh, ini ikannya nih. Oke, Ya. aku dari sini ya Koko ya. Ya. Nah, ini udah mulai aktif. Ini udah hari ke-6 nih setelah kena sisik nanas. Nah, ini udah mulai aktif nih. Udah mulai aktif ya. Udah mulai aktif. Setelah kena sisik nanas. Dan dia udah mau kasih makan. Dan intinya lagi ya, lebih tahu lagi, kita udah bisa ngelihat dia ada ngepup tuh. Oh, dia ngepup. Pupnya, tuh. pupnya kayak gitu. Ini pupnya nih. Ini pupnya nih. Tuh ya Ini Kok ya. pupnya, ya kan? Nah, ini kalau udah pup ini, berarti tanda-tandanya dia udah mulai sembuh. Dan ini udah sembuh. Oke. Kenapa mesti sembuh? Ini bisa sembuh ini karena bukan apa-apa. Nih airnya juga kita kasihnya cuma seukuran badan dia nih. Tuh. Seukuran badan dia, berarti Ya, sejari tuh. itu Iya, sejari ya. tuh ya. Tuh. Oh, Nih, sejari seukuran gitu badan ya. dia. Dan ini yang perlu nih aerator. Aerator ya Koko ya. Aerator. Dan juga ini dikasih ini nih. Apa tuh Koko? Nah, dikasih obat ini. Obatnya ini. Obat biru ya Koko ya. Obat biru dicampurin sama garam. Dicampurin sama garam. Jadi satu toples begini. Campurin sama garam. Garamnya kira-kira satu toples ini kira-kira 3-4 sendok. Ini buat obat birunya Koko ya. Iya. Oke. Garamnya, garam ikan boleh, garam dapur juga boleh. Garam dapur juga boleh. Iya, dicampur aja sama obat biru. Oke. Tadi dimasukin ke sini.
Masukin ke sini. Ya. Dan juga nanti dicampur di sini airnya. Nah, seukuran yang tadi sama aerator ya, jangan lupa. Pakai aerator tetap Ya. tidak boleh lupa ya. Ya, dan juga jangan dikasih makan selama sekitar 4 atau 5 hari karena ikan cupang itu tahan untuk tidak makan. Oh, berarti nggak boleh makan 3 sampai 4 hari. Iya. Oke, Gitu, jadi ya. berarti kayak puasa ya Koko ya. Puasa, karena 3 dia sampai 4 hari. Lagi sakit ya, mau kasih makan dulu. Oke. Oke. Sip. Nah, udah gitu nih kok, kalau misalkan udah diobatin nih ya kan, kayak seperti Koko yang tadi Koko cerita itu. Nah, kalau misalnya mau lihat ikannya udah benar-benar sembuh itu lihatnya dari mana sih kok? Nah, ini kan tadi kelihatan nih. Kalau dia udah benar-benar sembuh, dia dari badannya pun juga kelihatan nih. Ini udah nggak ada sisik nanasnya lagi nih. Nih, tuh. Tuh udah nggak ada sisik nanasnya lagi. Tuh. Aktif Badannya ya? juga udah aktif, no. Ikannya juga udah mulai aktif, no. Tuh. Aktif ya, tuh. Tuh. Oh iya, udah aktif ya. Tuh. Walaupun belum senormal biasa. Gitu, tapi udah aktif intinya. Udah bisa ngepuk. Itu langkah yang paling ini, yang penting udah bisa ngepuk nih. Kalau udah bisa ngepuk, udah mulai normal gitu. Berarti kalau dia udah mulai ngepup, Ya. normal pupnya itu kalau normal sama sakit itu beda nggak sih kok warnanya? Ini kan warnanya agak hitam ya. Nah, kalau dia kena sisik nanasnya pucat, warna ikannya pucat, nggak bakal Oh, ada warna begini. Warna ikannya pucat kalau kena Pucat. sisik nanas. Sisik nanas dan juga perutnya gendut. Perutnya gendut kalau Iya, kena karena sisik dia- nanas. Karena Oke. dia nggak ngepup, makanannya nggak keluar. makanannya. Jadinya dia perutnya gendut. Oh gitu. Heeh. Dan kelihatan kok kalau kita center itu kelihatan sisik nanasnya kelihatan di pinggir-pinggirnya tuh banyak. Kalau udah makin gemuk itu udah 80-90% itu udah pasti nggak selamat. Oh, udah nggak selamat. Berarti ciri-ciri ikan cupang terlihat sisik nanas itu karena kayak ada sisik-sisik gitu ya. Jadi mesti cepat-cepat diatasin gitu ya kok. Diantisipasi dari awal. Kayak kita aja manusia kalau memang ada kata udah terlambat kan susah. Iya Dari betul. awal kalau memang udah kena penyakit buru-buru kita cegah terlebih dahulu Betul. itu. Oke. Terus ada yang mau Koko sampaikan nggak nih maksudnya? Mungkin ada yang beberapa belum Koko sampaikan tentang sisik nanas ini seperti apa gitu maksudnya. Ya sisik nanas sih itu kebenaran kita ada buktinya sisik nanas. Nah. Kalau yang lain-lain ini kan kita kan cupanya kan sehat semua, Iya. ya kan? Dan memang ini kan kita kan jadwalnya untuk mandi hari ini nih, cupangnya kita jadwal untuk mandi hari ini. Nah kita mau mandiin tas semuanya gitu loh. Sama Oke. juga jangan lupa kita selalu ingat higienis ya. Kita kasih makan selalu higienis. Apapun kasih makanannya tuh. Saya cacing. Cacing kan istilah ngomong itu kan kotor tuh. Kita pindahin ke tempat yang bersih. Dikasih dulu obat biru selama 5 menit didiemin sebelum kasih makan ke mereka ini. Jadi kalau maksudnya gini, jadi biar biar mencegah tidak terjadi hal-hal yang kayak sisik nanas ya mungkin maksudnya persentasenya lebih besar biar tidak terkena sisik nanas itu yaitu dengan cara memberi makannya itu dibersihkan ya, Ya, baik higienis. baik kayak Koko bilang encu atau kutir atau cacing sutra ya Koko ya. benar-benar. Nah itu kalau cacing sutra itu kan ada orang yang nggak tahu nih. Kan cacing sutra pasti ada yang maksudnya cacing itu kan ada yang udah nggak ini, ada yang fresh gitu kan. Iya. Nah itu gimana Koko biar nggak ini kok? Nah iya, ini kayak gini. Ini kan ini jangan kamu lihat di sini. Ini cacing sutra nih, contoh nih. Ini kan cuma sedikit nih. Nah kita ketahui nih, ini fresh nih. Ya ini kita fresh. Ini yang mati nih. Ya ini yang mati nih. Oh itu yang Mati. pokoknya yang udah buyar itu Ya. udah nggak ini ya. Udah nggak fresh. Ininya kita ambil nih yang fresh itu, pindahin ke tempat lain dan kita bersihin lagi si cacingnya ini. Oh, bersihin. Kasih obat biru selama 5 menit. Kasih obat biru selama 5 menit sebelum Iya, diberikan sebelum kepada ikan diberikan cupang. pada ikan cupangnya. Oke. Itu. Kalau kutir juga sama ya, paling kayak Sama, dibersihkan semua, gitu ya. sama. Encu Ingat pun juga sama. higienisin dulu ya 5 menit. Ya berarti jangan kasih yang udah tidak selamat itu makanannya, maksudnya Iya. yang udah nggak fresh gitu ya. Betul. Oke. Hmm. Terus setelah itu kalau misalkan kayak begini kan Koko menurut Koko itu selain itu apalagi nih kalau untuk yang sisik nanas kayak gitu Koko, cara pengobatannya mungkin masih ada yang Sementara karena kita ini kejadian langsung ya, kejadian langsung ya sebelumnya itu saya tiap pernah sisik nanas itu pasti mati. Pasti mati hari udah nggak ketiga, selamat. iya hari ketiga itu pasti mati. Nggak pernah selamat. Ini kebenaran saya
menemukan sendiri gitu loh caranya. Oh, jadi selama ini, oh iya, jadi selama ini kan Koko ini kan berarti kalau ngurus Jepang kan belum terlalu belum terlalu bisa, belum terlalu ngerti lah maksudnya ya, belum menemukan cara yang tepat untuk menemukan cara yang tepat untuk apa ya? Buat nyelamatin dari sisik nanas ini, dari si cupang ini gitu kan. Nah, tapi kali ini Koko udah tahu nih caranya ya kan, coba-coba gitu ternyata berhasil ya kan, dan berhasil ini makanya Koko ingin memberikan Tips-tips lah. tips-tipsnya gitu ya Koko ya udah. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Koko? Kira-kira udah cukup ya urus 10 sisik nanas ya. Untuk sisik nanas udah cukup Koko. Oke. Kalau begitu nextnya nanti kita mau ngomongin apa lagi nih Kok? Banyak kita Oh, ngomongin. banyaknya. Yang lain nanti kita nextnya ada itu banyak kok, ikan cupang itu banyak jenis yang kita mau ngomongin. Oke, kalau ini apa Koko? Ini anakan ikan ya Koko ya? Ikan ini anak Oke. kecil, Oh, anak-anakannya. Anak-anakannya. Oh ya, oh, anak-anakannya Koko ya. Iya, Oke. ini anak kecilnya ini udah sama. Oke. Itu nanti kita bahas lagi di video nextnya itu Oke. ada cupang kanibal gitu ada. Oke. Berarti kayak tentang untuk nextnya nanti Koko akan ngasih tahu bagaimana ikan itu bisa kanibal ya, walaupun cupang Iya, gitu ya, masih kecil pun supaya bisa dia kanibal. bisa kanibal, itu. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Koko. Telangnya ya Koko. Nah, itu cara si Koko untuk mengatasi sisik nanas itu di dalam ikan cupang ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang masih belum paham atau masih ada yang belum mengerti tentang sisik ikan nanas, atau mungkin ada yang paham nih tapi caranya gimana sih gitu kan. Gue udah nyari ke sini ke situ tapi caranya nggak pernah ketemu gitu kan. Nah, tadi kan Koko udah menceritakan pengalamannya, karena sebelumnya emang Koko itu ngebersihin ikan itu pernah beberapa yang nggak selamat, dan dia berusaha untuk mencoba bagaimana biar sembuh dari sisik nanas tersebut ya teman-teman ya. Jadi semoga apapun yang kita sampaikan ini ya kan, untuk di video kali ini bagaimana caranya untuk mengobati sisik nanas pada ikan cupang. Nah, itu biar kalian bisa coba ya. Dan ini kita real karena kita memang asli kita ngurus cupang, bukan kita ngadi-ngadi ya, alias ngada-ngada. Jadi ya teman-teman, coba aja, mungkin ada yang kena sisik nanas, kalian bisa coba dengan seperti apa yang Koko ngomong ya, terutama dari makanan untuk menghindari ikan cupang terkena sisik nanas ya. Jadi masih higienis ya kan, jadi mesti dipisahin mana yang tidak fresh dengan yang fresh. Udah gitu juga bagaimana mesti ganti air dalam makanannya gitu kan, dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya, dan masih ada aerator segala macam. Nah, itu kan mesti butuh banyak pengalaman ya, karena kita di bidang ikan percupang itu tidak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kita mesti tahu bagaimana mengurus ikan cupang, dan itu kita akan tahu dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Oke guys, mungkin untuk saat ini cukup sekian, dan jangan lupa selalu nonton video channel kita di AF29, selalu stay tune karena kita bakal banyak ngasih info-info tentang dunia ikan percupangan. Jadi kalian mesti jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan tombol loncengnya jangan lupa, biar kalian tahu info-info bakalan kita video lagi nextnya judulnya apa. Jangan lupa selalu stay tune di AF29 ya. Oke guys, thank you guys, see you.